Halo Wita, apa kabar nak? Baik, Ibu. Oh iya, nanti ibu bisa minta tolong kan nak? Nanti tolong dong, ini tugas-tugas kalian, tolong antarkan ke kantor ke meja ibu ya nak. Baik, Bu. Oke, taruh di sini aja nak, di meja ibu. Mari sini. Ya, Oh Bu. iya, makasih Wita. Wita baik deh. Eh, Wita, belakangan ini coba duduk deh. Saya mau ngobrol sebentar. Bisa nak? Oke, Bu. Oke Wita, belakangan ini Ibu perhatikan Wita selalu yang biasa aktif tiba-tiba kok sering termenung gitu di kelas. Kenapa kira-kira? Nah, apa Wita ada masalah? Iya, Bu. Akhir-akhir ini saya selalu kurang fokus belajar karena selalu memikirkan kenapa ya guru mata pelajaran matematika selalu menyindir Wita kalau di kelas, kalau sedang belajar di kelas, Bu. Hah? Menyindir? Menyindir? Kok bisa kepikiran seperti itu Wita? Coba ceritakan, apa kira-kira yang Wita rasakan? Mengapa bisa terpikiran bahwa ibu itu menyindir Wita? Iya, Bu. Soalnya kalau di kelas, Ibu itu selalu bilang pada teman-teman sekelas saya, sambil matanya melihat ke saya, Bu. Bilangnya gini, Bu. Kalau les matematika itu sangat penting untuk melatih pemahaman kita dalam mengerjakan soal latihan. Jadi, kalau yang datang les matematika, yang tidak datang les matematika akan rugi. Kalau datang pasti bisa ngerjakan soal-soalnya gitu katanya, Bu. Oh, begitu. Terus kalau begitu kata teman-teman Wita, gimana menurut pendapat Wita? Benar sih, Bu. Apa yang dikatakan Ibu itu bahwa les matematika itu penting. Nah, jadi kira-kira nih menurut Wita, apa kira-kira hambatan yang membuat Wita tidak bisa gabung dengan les ibu itu? Iya, Bu. Soalnya kalaupun datang saya merasa nggak ada gunanya, Bu. Karena Ibu itu selalu kasih nilai jelek sama saya. Mungkin Ibu itu nggak suka ya, Bu, sama saya. Begitu ya. Jadi menurut Wita nih langkah selanjutnya bagaimana, Nak? Eh, Kira-kira nih ini, menurut Wita Bu, kenapa bisa ibu itu seperti itu? ini Bu, kebetulan waktu mungkin karena saya nggak ikut les ya, Bu. Jadi ibunya kayak gitu. Nah, jadi kalau begitu kira-kira menurut Wita nih, apa kira-kira yang menjadi penyebab nih ya, Wita nggak bisa join, nggak bisa ikut les privat ibu itu? Coba ceritakan Ini sama Bu, ibu. Ya. ini Bu, kebetulan waktu lesnya bersamaan. Sedangkan pada jam les matematika itu, saya juga harus les mengaji, Bu. Oh Kata begitu. ibu saya, les mengaji itu penting. Jadi tidak boleh bolos. Oh begitu ya. Oh ternyata Wita punya ada les mengaji yang waktunya bersamaan dengan les privat ibu itu ya, ibu tersebut ya nak? Iya, Bu. Oke, kalau begitu, kira-kira apa nih tujuan pembicaraan kita ini yang kamu inginkan, Nak? Iya, Bu, kedua-duanya penting. Cuma saya masih belum bisa membagi waktunya, Bu. Semuanya bentrok loh, Bu. Oke, begitu ya, Nak. Nah, jadi menurut Wita nih, yang mana kira-kira yang menjadi prioritas Wita? Ayo, coba. Yang mana kira-kira menurut prioritas ini bagi Wita? Dua-dua penting, Bu. Mungkin saya bisa membicarakannya dengan ibu itu ya kan, Bu? Supaya Nah, waktu les matematikanya diundur. iya. Jadi nggak sama-sama sama les ngaji saya, Bu. Iya, betul itu, Nak. Nah, kan? Nah, jadi kalau Wita ada masalah harus curhat ya Kak Ibu. Nah, jadi selanjutnya nih, apa yang akan Wita lakukan? Ya Bu, saya akan segera menemuin ibu itu, segera membicarakannya dan berusaha supaya saya bisa mengikuti les privat matematika sama ibu itu. Nah, itu dia anak Ibu yang pintar dan bijak. Nah, jadi kan, Nak, nah, bagus ya seperti itu ya, Wita.
Nah, jadi kalau kita itu punya banyak kegiatan, Nak, kita harus bijak mengatur waktu. Nah, jadi dengan demikian kita bisa mengikuti semua kegiatan kita dengan baik. Nah, jadi kita harus bijaksana mengatur waktu dan dibicarakan bagaimana solusi yang baik. Ya kan, Nak? Iya Bu, Oke. terima Jadi, kasih arahannya ya Bu. ada Sekarang satu saya lagi jadi nih, Nak. Satu Hah? lagi, jadi kapan rencana Wita mau menemui ibu itu? Eh, setelah inilah Bu, jadi setelah ini saya itu Bu menceritakan masalahnya. Hebat, hebat Wita. Jadi setiap pekerjaan itu jangan ditunda-tunda ya sayang. Ya Oke, Bu, terima kasih waktunya Wita cantik. makasih Ibu. Oke, goodbye Wita. Goodbye Bu. Selamat siang Wita. Bagaimana kabarnya nak? Selamat siang Bu, Alhamdulillah sehat Ibu. Oh, baguslah nak. Oh iya, bisa nggak kita ngobrol sebentar nak? Oh, nggak apa-apa Bu, ada apa ya Bu? Akhir-akhir ini nih saya perhatikan Wita kok selalu menyendiri ya. Kenapa nak? Apa kamu ada masalah? Sebenarnya saya juga pengen cerita sama Ibu, tapi malu Bu. Oh begitu, kok malu sih sama gurunya? Coba ceritakan nak, apa yang hendak kamu ceritakan? Gini loh Bu, saya ingin dapat solusi dari masalah yang saya alami selama ini Bu. Nah, jadi apa yang perlu ibu bantu? Uh, saya punya masalah Bu sama teman-teman. Coba ceritakan nak, apa yang kamu rasakan saat ini? Gini loh Bu, saya merasa tidak nyaman di kelas. Sepertinya nggak cocok loh Bu sama teman-teman. Oh gitu ya. Apa yang membuat kamu tidak nyaman nak di kelas dan tidak merasa cocok dengan teman-teman yang lain? Nggak tahu juga sih Bu. Saya suka kesel sama melihat teman-teman. Kalau kerja kelompok, yang kerja saya terus. Sedangkan teman-teman yang lain ngobrol, bermain, tidak mau membantu, nggak mau memberi ide. Jadi daripada gitu, bagus saya kerja sendiri ya kan Bu, tidak usah kerja kelompok. Oh gitu ya. Nah, selama ini apa yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri nak? Setiap kerja kelompok kan Bu, sudah saya ajak teman-teman kerjasama. Saya udah kasih tahu teman-teman. Kalau nggak tahu, silahkan tanya. Oh jadi begitu ya nak. Jadi setiap ada kelompok, kamu yang mengerjakan sendiri. Begitu ya nak? Betul Bu, setiap pelajaran, apa saja yang ngerjakan soal di kelas, pasti selalu saya. Yang harus ngerjakan, kan capek ya kan Bu, masa saya terus Bu yang ngerjain. Oh gitu, saya sudah mulai paham. Nah, sekarang kamu sudah tahu masalahnya kan nak? Ada lagi masalah yang menjadi masalah? Sepertinya nggak ada lagi lah Bu. Sebenarnya teman-teman di kelas itu baik sih Bu, sopan. Ya. Atau mereka pikir saya pintar ya Bu. Cuma sayangnya saya terus jadinya yang dibebankan oleh mereka Bu. Nah, itu dia Wita. Mereka menganggap itu kamu pintar. Nah, untuk kedepannya nih, apa yang ingin kamu lakukan nak? Saya bingung Bu, harus bagaimana dan apa yang harus saya lakukan. Menurut kamu, apa yang perlu kamu lakukan? Pertama saya minta maaf atas sikap saya. Kemudian saya belajar memahami mereka. Kemudian sebenarnya bangga sih Bu dibilang pintar, dipercayai teman-teman.
Iya, iya. Dan saya nggak mau kerja sendiri lagi. Hebat, gitu dong Wita. Nah, kira-kira ada hal lain yang kamu lakukan lagi, nah? Coba ceritakan ke Ibu. Hmm, saya akan bergabung dengan kelompok belajar di kelas. Saya bersedia bila diperlukan untuk membimbing teman-teman, Bu, semampu Iya. saya dan belajar menerima kekurangan dan kelebihan teman-teman. Nah, ini nih yang Ibu suka. Inilah yang disebut dengan tutor sebaya. Apa itu, Bu, tutor sebaya? Nah, tutor sebaya adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh teman yang mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Oh, gitu. Paham saya, Bu. Nah, jadi dari obrolan kita nih hari ini, apa yang akan kamu lakukan ke depannya, Nak? Saya akan bergabung dengan teman-teman, Bu, yaitu Ya. kerjasama, kalau kerja kelompok, terus membuat tutor sebaya, Bu, seperti yang Ibu katakan tadi. Ibu suka dengan apa yang kamu capai dalam obrolan kita siang hari ini. Kamu pasti bisa. Semangat ya, Nak. Makasih, Ibu. Sama-sama, Wita. Saya mau curhat loh. Boleh, Bu. Kebetulan ini kan jam istirahat. Kita punya waktu 30 menit. Tadi saya Ada dipanggil apa, Bu? kepala Tadi saya dipanggil kepala sekolah. Katanya beliau menerima laporan dari pengawas yang pernah melakukan supervisi ke kelas saya. Katanya pengawas merasa keberatan karena saya mengajar tanpa buku teks, Bu. Memang sumber belajar apa yang Ibu gunakan? Saya mengambil ini aja, Bu, saya mengambil dari tidak menggunakan buku teks memang, Bu, dalam pembelajaran. Saya mengambil dari Google, dari literasi yang lain. Oh, apa yang terjadi setelah Ibu menyatakan hal tersebut pada pengawas, Bu? Beliau sepertinya tersinggung dan mengingatkan supaya saya menggunakan buku teks. Menurut Ibu, apakah cara Ibu menyampaikan kepada pengawas itu sudah benar? Menurut saya benar, karena meskipun saya menggunakan sumber yang lain, saya tetap kok berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Oh gitu ya, Bu. Menurut Ibu, mengapa pernyataan Ibu itu membuat pengawas tersinggung? Coba deh Ibu flashback kembali. Kalau menurut saya ya, Bu ya, buku teks itu penting karena merupakan bahan ajar yang konvensional yang mampu memberikan kontribusi dan peranan yang baik pada pembelajaran. Iya, saya paham. Saya sadar cara penyampaian argumen saya kepada pengawas mungkin kurang tepat ya, Bu. Itu Bu, dari masalah yang Ibu hadapi nih. Sekarang apa yang Ibu ingin lakukan? Nah, sepertinya saya harus minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya. Saya juga ingin pengawas memaafkan saya, tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain buku teks. Menurut Ibu nih, siapa yang bisa diminta bantuan untuk menyampaikan permohonan maaf Ibu kepada pengawas? Ya kepala sekolah lah, Bu, karena beliau lebih Kenapa Ibu dekat. memilih dia? Kan kepala sekolah yang selalu berhubungan langsung dengan pengawas. Tentu dia lebih dekat ya kan, Bu. Iya juga ya, Bu. Apa yang akan Ibu sampaikan kepada kepala sekolah, Bu? Saya akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi pengawas kemarin. Saya mohon Bapak Kepala Sekolah menyampaikan permohonan maaf saya kepada pengawas. Dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Nah, apa rencana Ibu jika kepala sekolah telah menyampaikan permintaan maaf Ibu itu kepada pengawas?
Saya akan tunjukkan bahwa saya telah menjalankan harapan dari pengawas. Saya mengajar akan menggunakan buku paket dan mencari juga referensi lain dari internet maupun sumber lain. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks. Iya Bu, saya setuju itu Bu. Kira-kira kapan Ibu akan menemui kepala sekolah dan meminta bantuannya? Lebih cepat lebih bagus kan Bu, agar Ibu tidak merasa cemas. Iya sih Bu, ditunda-tunda juga jadi kepikiran kan. Saya akan melihat waktu yang tepat lah untuk menjumpai kepala sekolah. Ya, ya Bu, semoga sukses ya Bu. Kabari jika ada sudah kabari jika Ibu sudah menghadap kepala sekolah ya Bu. Terima kasih ya Bu. Sama-sama.